guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya bakal membahas tentang tuberkulosis atau TBC. Jadi kita bisa lihat ya, apa itu tuberkulosis atau TBC. Tuberkulosis atau TBC. Jadi guys, TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman TBC atau Mycobacterium tuberculosis. TBC lebih banyak menyerang paru-paru karena penularan TBC terjadi melalui udara yang mengandung kuman TBC. Kuman TBC paling sering menyerang paru-paru, tetapi juga dapat menyerang organ tubuh lainnya seperti kelenjar getah bening, tulang, otak, kulit, dan lain-lain. Tuberkulosis dikenal orang dengan sebutan TBC, penyakit 3 huruf, paru-paru basah, flek paru, dan lain-lain. TBC bukan penyakit keturunan, bukan penyakit kutukan, dan bukan penyakit akibat guna-guna atau santet. Berikut orang yang beresiko terkena TBC. Yang pertama, siapa saja dapat tertular TBC tetapi belum tentu menjadi sakit. Contohnya orang dengan imunitas atau daya tahan tubuh rendah yang paling berisiko yaitu anak, orang dengan penderita HIV, AIDS, orang usia lanjut, penyandang diabetes mellitus, dan perokok. Orang kontak erat atau kontak serumah dengan pasien TBC, orang yang berada di wilayah congregate settings diantaranya seperti shelter, rumah susun, penjara, rumah tahanan, sekolah, asrama, tempat kerja, atau pabrik. Bagaimana TBC menular? TBC menular melalui dahak yang dipercikan. Jika daya tahan tubuh menurun, maka orang tersebut akan sakit TBC. Penularan TBC terjadi di mana saja dan dengan siapa saja. Kemudian pasien TBC aktif dapat menularkan pada 10-15 orang di sekelilingnya setiap tahun. Oke guys, kita bisa lihat ya. Dan jika udara yang mengandung kuman TBC tadi terhirup, maka terhadap kemungkinan kita terkena infeksi. Maksud saya terdapat kemungkinan kita terkena infeksi TBC, namun tidak selalu berarti kita akan sakit TBC. Bisa jadi kuman TBC tersebut tidur atau dorman dalam badan kita. Kuman tidur tidak membuat kita sakit TBC dan kita juga tidak dapat menularkan ke orang lain. Namun, jika daya tahan tubuh menurun, kuman TBC yang tidur ini menjadi aktif dan memperbanyak diri, maka kita menjadi sakit TBC. Dan TBC tidak menular dengan berjabat tangan dan melalui perlengkapan pribadi si pasien yang sudah dibersihkan seperti peralatan makanan, pakaian, atau tempat tidur yang digunakan oleh pasien TBC. Next, kemudian gejala TBC yang pertama ialah gejala utamanya batuk terus-menerus, berdahak maupun tidak berdahak. Gejala lainnya demam meriang, demam tidak terlalu tinggi, nyeri dada, batuk bercampur darah, nafsu makan dan berat badan menurun, berkeringat tanpa sebab. Kemudian, pemeriksaan TBC. TBC dapat diketahui melalui pemeriksaan dahak. Kuman TBC dilihat dengan mikroskopis atau dengan menggunakan mesin tes cepat molekuler atau TCM, dan dibutuhkan 2 kali pengambilan dahak pasien, yaitu saat datang ke layanan sewaktu dan dahak pagi sesaat setelah bangun tidur pagi, atau sebaliknya, pagi dan sewaktu saat pasien mengantar dahak pagi ke layanan. Kader bisa menambahkan informasi fasilitas pemeriksaan yang ada di layanannya, mikroskop atau TCM. Kemudian, jika pemeriksaan dahak hasilnya positif, maka orang tersebut harus diobati secara teratur. Namun, jika pemeriksaan dahak hasilnya negatif, sedangkan gejala TBC lainnya ada, maka atas anjuran dokter unit DOTS di fashion case dilakukan pemeriksaan ronsen toraks atau foto dada. Kemudian kita berlanjut di investigasi kontak.
Investigasi kontak atau IK adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan penemuan kasus TBC dengan cara mendeteksi secara dini dan sistematis terhadap orang yang kontak dengan sumber infeksi TBC. IK bermanfaat untuk mendeteksi khusus TBC secara dini, mencegah penyakit yang lebih berat, serta mengurangi penularan TBC pada orang lain. IK dapat juga menemukan orang dengan infeksi TBC laten yang membutuhkan pengobatan pencegahan. Dan kader kesehatan dan petugas kesehatan bekerja sama dalam kemitraan untuk melaksanakan kegiatan investigasi di kontak di lapangan. Kemudian, peran kader secara umum adalah bermitra untuk mendukung petugas kesehatan dalam merubah perilaku masyarakat untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dalam upaya penanggulangan TBC. Melalui pemberian edukasi, penemuan kasus di masyarakat umum, melakukan investigasi kontak dan melakukan pendampingan. Jika menemukan terduga TBC, kader merujuk kontak untuk mendapat pemeriksaan di Fashioncase. Apabila diperlukan, maka kader mendampingi terduga TBC untuk datang ke Fashioncase. Jadi guys, kurang lebih seperti itu untuk investigasi kontaknya ya. Kita lihat ke halaman selanjutnya. Nah guys, kurang lebih investigasi kontak seperti ini ya gambarannya. Ini pasien positif TBC. Jadi ini adalah bakteri TBC. Jadi dia berbentuk batang atau basil berwarna pink keunguan. Jadi pada saat pasien positif TBC batuk, keluarlah Mycobacterium tuberculosis itu di udara bebas. Kemudian pasien atau orang yang di sekitarnya terhirup seperti ini. Seperti bisa untuk kepada anak-anak, orang tua, yang lanjut usia, siapapun bisa terkena. Kurang lebih seperti ini ya guys. Lebih parah dari COVID nih. Nah guys, kemudian cara mengeluarkan dahak yang benar. Jika kalian mungkin pernah mengalami hal seperti ini, tidak ada salahnya untuk ke puskesmas terdekat. Dan apabila disarankan untuk mengambil dahak, ini saya menunjukkan cara mengeluarkan dahak yang benar ya. Yang pertama, tarik napas dalam-dalam sebanyak 3 kali, lalu sentakan untuk mengeluarkan dahak dari paru-paru. Bila sulit dilakukan, dapat dibantu dengan cara berkumur-kumur dengan air bersih, lari-lari kecil di tempat, atau minum teh manis dan hangat. Warna dahak yang benar adalah berwarna putih kuning-kuningan atau kehijauan dan bentuknya lebih kental dari liur. Kumpulkan dahak di pot dahak yang diberikan oleh petugas. Jangan lupa cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya. Nah guys, kurang lebih seperti ini ya cara mengeluarkan dahak yang benar. Tarik nafas dalam-dalam ya, kayak gini guys. Kemudian kita beralih ke pengobatan TBC. Pasien diberikan obat selama 6 jika pasien terdeteksi positif TBC, maka pasien diberikan obat selama 6-8 bulan diminum secara teratur sesuai dengan dosis yang diberikan dan sebaiknya obat diminum dalam keadaan perut kosong di pagi hari. Lama pengobatan pasien TBC bervariasi antara 6-8 bulan tergantung berat ringannya penyakit yang ditentukan oleh tenaga kesehatan terlatih. Tahap pemberian obat, tahap awal atau maksudnya tahap awalnya itu 2 bulan atau 3 bulan diminum setiap hari. Kemudian lanjutannya 4 bulan atau 5 bulan diminum 3 kali seminggu. Perpindahan tahap intensif ke tahap lanjutan ditentukan dengan pemeriksaan dahak. Bila tidak patuh, dapat menyebabkan pasien menjadi resisten terhadap obat anti-TBC atau OAT, atau yang paling parah menyebabkan kematian. Nah guys, jadi TBC ini tidak bisa dianggap remeh ya. Kemudian obat TBC gratis. Nah, jadi ini
kalian wajib tahu, jadi obat TBC itu berobat dari 6-8 bulan itu obatnya gratis tanpa biaya apapun di puskesmas terdekat di kota kamu. Obat TBC gratis disediakan oleh pemerintah, dapat diperoleh di puskesmas, Fashiankes lainnya. Kemudian kader dapat memberikan informasi Fashiankes yang menyediakan obat TBC gratis dan berkualitas. Jadi guys, pengobatannya tenang saja bagi kalian yang pernah mengalami, yang mungkin ada gejala, tidak ada salahnya kalian ke puskesmas terdekat atau ke Fashiankes. Jadi pengobatannya itu gratis tanpa dipungut biaya. Nah guys, kurang lebih seperti ini ya gambarannya. Jadi ini pengobatan berlangsung selama 6-8 bulan yang terbagi dalam tahap 2. Tahap awal intensif, obat diminum setiap hari selama 2 atau 3 bulan untuk menonaktifkan kuman. Jadi obatnya kurang lebih kayak gini ya guys, warnanya tuh merah. Jadi pada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi tiap hari intens mengkonsumsi obat ini karena ini tahap awal intensif, gunanya untuk menonaktifkan kuman TBC. Kemudian lanjut tahap lanjutan, obat diminum 3 kali seminggu selama 4 atau 5 bulan untuk mematikan kuman. Nah ini untuk tahap lanjutan, obatnya warna kuning guys, kayak begini guys, kurang lebih seperti ini. Nah tahap lanjutan, obat diminum 3 kali seminggu selama 4 atau 5 bulan untuk mematikan kuman. Jadi dia 2 tahap. Tahap awalnya atau intensifnya diminum setiap hari 2-3 bulan, kemudian diperiksa kembali dahaknya. Jika ada pengurangan atau tidak terlalu banyak kuman TBC dalam dahaknya, berlanjut di tahap selanjutnya, tahap lanjutan untuk obat kuning supaya TBC-nya tuh sudah tidak ada lagi di paru-paru kalian guys yang terdeteksi positif TB. Nah guys, jadi ini ada warning, konsultasikan lama pengobatan dan jumlah obat yang diminum kepada tenaga kesehatan. Karena gejala hilang pada masa pengobatan bukan berarti kuman TBC sudah hilang. Jadi jadi bagi yang positif atau yang penderita TBC, bukan berarti kalau sudah hilang gejala kuman dari TBC-nya ini udah hilang, tapi dia mengalami pemulihan atau mungkin saja kumannya sudah dinonaktifkan tapi belum dimatikan. Jadi kalian butuh tahap awal intensif, kemudian harus tetap di tahap lanjutan. Jadi ini harus berangkaian ya guys. Jadi apabila yang terdeteksi TBC, kalian harus benar-benar mengikuti arahan petugas kesehatan yang sudah dilatih. Jadi bagi kalian yang mungkin sudah positif TBC atau yang punya gejala seperti yang saya sebutkan tadi, diharapkan kalian harus mengikuti apa yang disampaikan kepada petugas kesehatan di tempat kalian. Jadi ini benar-benar harus diminum agar tidak putus. Nanti takutnya malah lebih parah. Kalau kalian putus berobat, takutnya malah lebih parah lagi. TBC kambuh kalian bisa jadi bukan 6-8 bulan lagi dikonsumsi obatnya, bisa lebih dari itu. Oke guys. Nah, selanjutnya memastikan pengobatan TBC. TBC bisa disembuhkan dengan pengobatan yang teratur selama 6-8 bulan. Pengobatan TBC bisa didapatkan di fasilitas layanan kesehatan Fashiankes seperti puskesmas, rumah sakit, klinik yang sudah menerapkan DOTS. DOTS adalah pengobatan TBC berstandar yang sudah ditetapkan sebagai pengobatan terbaik, berjangka waktu pendek dan pengawasan. Tanyakan apakah Bapak Ibu memahami materi yang disampaikan? Ini guys, pengobatan TBC-nya. Pengobatan TBC yang terbaik itu di puskesmas ya, udah tadi saya jelaskan. Di rumah sakit, klinik, dan dokter praktek swasta yang sudah DOTS. Jadi obat TBC gratis di Fashiankes yang sudah DOTS.
TBC bisa disembuhkan dengan pengobatan yang teratur selama 6-8 bulan. Jadi betul ya guys, jadi kalau kalian yang sudah terkena TBC dalam tahap pengobatan, saya harapkan sabar saja mengkonsumsi obatnya demi kesehatan Anda. Jadi pasti akan sembuh, pasti insya Allah akan sembuh. Yang penting teratur mengkonsumsi ini obatnya, dan obatnya memang betul-betul sudah disiapkan gratis oleh pemerintah. Kemudian kita ke pengawas menelan obat PMO. Jadi bagi kalian yang punya keluarga atau mungkin ya keluarga dekat atau serumah, pengobatan TBC selama 6-8 bulan membutuhkan dukungan semua pihak, terutama orang yang dekat dengan pasien. Jadi karena pasien TBC tidak gampang ya guys mengkonsumsi obat selama 6-8 bulan itu, jadi pasti dia sangat butuh dukungan supaya dia semangat mengkonsumsi obatnya. Kemudian untuk mensukseskan pengobatan TBC harus ada pengawasan menelan obat yang berasal dari orang yang dekat dengan pasien TBC yang berperan untuk mengawasi dan mendampingi pengobatan pasien TBC hingga dinyatakan sembuh oleh tenaga kesehatan. Jadi di sini keluarga sangat berperan penting juga ya guys. Kemudian pengawasan menelan obat sangat penting untuk kesembuhan pasien TBC. Jadi gini guys ya, jadi penting banget dukungan dari keluarga. Penting banget karena ya setahu saya kok obatnya itu agak gede-gede ya, jadi pasti stres lah pasiennya. Nah kurang lebih seperti ini ya guys pengawas menelan obat. Ada keluarga yang melihat dia mengkonsumsi obatnya ya guys. Pengawasan menelan obat sangat penting untuk kesembuhan pasien TBC. Jadi keluarga sangat berperan penting di sini karena si pasien ini sangat membutuhkan ya. Kemudian awasi dan dampingi keteraturan pengobatan pasien TBC hingga dinyatakan sembuh oleh tenaga kesehatan. Jadi harus didampingi, misalnya anak yang terkena jadi ibunya yang harus mendampingi, atau suaminya yang terkena istrinya yang mendampingi, begitupun sebaliknya. Jadi harus semangat. Bagi pasien positif TBC harus semangat mengkonsumsi obat mumpung, dan memang itu disediakan gratis obatnya oleh pemerintah. Jadi harus semangat, pola hidup sehat supaya bisa cepat sembuh. Nah, jadi kita pertegas lagi di sini siapa itu PMO, pengawas menelan obat, atau disebut PMO adalah seseorang yang dekat dengan pasien TBC yang sukarela mau terlibat dalam pengobatan pasien TBC hingga dinyatakan sembuh oleh tenaga kesehatan. Jadi yang pertama itu mendampingi orang yang memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke Fasiankes. Kemudian 2, memastikan pasien TBC meminum obatnya secara teratur hingga dinyatakan sembuh. Kemudian yang ketiga adalah memantau pengobatan pasien TBC termasuk efek samping pengobatan. Kemudian yang keempat itu mendorong pasien TBC untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak. Jadi ini pada tahap pengobatan 2-3 bulan. Jadi kita pasti ada pemeriksaan ulang dahak, yaitu pemeriksaan mikroskopik ya. Kemudian yang kelima itu menyuluh atau memberikan penyuluhan TBC kepada pasien TBC, keluarga dan masyarakat umum. Dan yang keenam terakhir itu motivasi, memberikan dukungan psikologi pada pasien. Jadi siapa saja yang sebagai PMO pasti sangat berperan penting pada pasien-pasien positif TBC. Jadi mereka ini pas selalu mendampingi pasien positif TBC. Biasa begini ada ya guys kader-kader TBC seperti ini. Nah, di sini kita pertegas kembali siapa PMO yang tadi saya sudah bilang guys. PMO atau pengawas menelan obat adalah seseorang yang dekat dan peduli dengan pasien TBC yang dengan sukarela mau terlibat dalam pengobatan pasien TBC hingga dinyatakan sembuh oleh tenaga kesehatan. Kemudian PMO yang baik memiliki kriteria antara lain sehat jasmani dan rohani, bisa baca tulis, bisa berkomunikasi dengan baik,
tinggal dekat dengan pasien TBC, dihormati, disegani dan disetujui oleh pasien, bersedia mendampingi pasien dalam pengobatan Fasiankes, bersedia menerima penyuluhan dari petugas atau kader dan pengobatan pasien TBC. Biasa ini sih PMO ini pasti orang terdekat. Keluarga masih serumah sih biasanya yang membantu pasien positif TBC ini. Nah, PMO ini memiliki tugas 6M yang merupakan tugas rutin PMO, yaitu ya seperti tadi yang saya bilang ya guys, orang yang memiliki gejala TBC adalah orang yang memiliki gejala utama TBC. PMO juga bisa mengidentifikasi orang terdekat pasien TBC keluarga atau pasien TBC tetangga untuk mencari kontak. Kalau sesuai prosedurnya itu cara minum obat dalam mengawasi pengobatan TBC dengan obat anti tuberkulosis atau OAT, PMO harus mengawasi langsung pasien setiap kali meminum obat. Waktu minum obat yang baik adalah setiap pagi hari saat perut kosong atau setiap malam hari sebelum tidur dengan jumlah obat yang telah ditentukan oleh tenaga kesehatan. Jadi kurang lebih seperti ini ya guys. Nah, kita ke efek samping obat. Jadi yang pertama itu, apabila kita mengkonsumsi obat bagi penderita TBC, pada air seni atau air kencing warna kemerahan. Jadi kalau untuk pertama sekali yang mengkonsumsi obat TBC, bagi yang positif TBC pasti mengalami air seninya warnanya kemerahan. Kemudian yang kedua, tidak nafsu makan karena mual atau sakit perut. Kemudian yang ketiga, nyeri sendi. Keempat, kesemutan atau rasa terbakar di kaki. Yang kelima, gatal dan kemerahan kulit. Kemudian yang keenam, gangguan pendengaran. Yang ketujuh, gangguan keseimbangan atau limbung. Kemudian yang kedelapan, kulit kuning tanpa penyebab lainnya. Dan yang kesembilan, gangguan penglihatan. Kurang lebih efek sampingnya seperti ini guys. Nah, ditegaskan lagi di sini guys, efek samping obat itu atau OAT dapat menjadi penyebab utama putus berobat. Oleh karenanya, memonitor efek samping obat perlu dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan pasien bosan berobat. Efek samping OAT dapat dipantau namun masih bisa diatasi. Perhatikan efek samping yang timbul dan ikuti petunjuk berikut. Nah, efek samping yang tadi saya bilang guys, jika warna kemerahan pada air seni atau kencing dan tidak nafsu makan karena mual sakit perut, jadi sarannya itu jika timbul gejala tersebut jangan berhenti minum obat anti TBC, tetapi mintalah pertolongan kepada petugas kesehatan atau dokter setempat. Jadi bisa, kalau misalnya tidak nafsu makan dan sakit perut karena mual sakit perut, bisa jadi dokter bisa menyarankan obat-obat untuk penahan mual atau ada saran yang lain lagi. Jadi kalian harus datang ke dokter setempat. Kemudian di sini nyeri sendi atau kesemutan atau rasa terbakar di kaki, jika timbul gejala tersebut jangan berhenti minum obat anti TBC, tetapi mintalah pertolongan kepada tetap ya guys, seperti itu sama sarannya melakukan PMO. Nah, kemudian ini gatal dan kemerahan kulit, gangguan pendengaran, gangguan keseimbangan atau limbung, kulit kuning tanpa penyebab, gangguan penglihatan, segera datang ke petugas kesehatan atau dokter di Fasiankes terdekat. Nah, jadi kalau kolom hijau tadi merupakan hal yang wajar dan masih bisa ditanggulangi oleh PMO. Kalau kolom kuning, PMO harus berhati-hati dalam mengawasi perkembangan efek samping yang timbul. Namun jika kolom merah yang jika terjadi efek samping kolom merah, segera hentikan pengobatan dan ikuti petunjuk selanjutnya. Tapi guys, selama ini cuman ini yang paling sering terkena efek samping obatnya ya, paling warna merah pada air seni dan tidak adanya nafsu makan. Sejauh ini masih baik-baik saja guys. Nah guys, terus kita lanjut mengetahui kemajuan pengobatan PMO dapat mengikuti langkah berikut. Yang pertama itu amati keadaan umum pasien TBC, seperti apakah berat badan pasien bertambah. Kemudian tanyakan kemajuan yang apa yang dirasakan pasien, apakah gejala TBC mulai berkurang, apakah nafsu makan mulai bertambah. Kemudian periksa ulang dahak selama pengobatan untuk memantau perkembangan sesuai jadwal.
Berarti guys benar. Jadi saya salah ya, PMO itu tadi PMO itu diralat ya. PMO itu bukan orang terdekat satu serumah dengan pasien, tetapi orang yang mengawasi pasien tersebut. Jadi ini biasa ini kader TBC ya, yang seperti ini guys, PMO. Pasti ada guys di tempat atau di daerah kalian pasti ada PMO. Tugasnya memang untuk mengawasi kalian meminum obat dan bertanya kepada PMO. Nah, dipertegas lagi di sini guys. Nah, ini untuk mengetahui kemajuan pengobatan PMO dapat melakukan langkah-langkah ATP atau amati, tanyakan dan periksakan. Nah, yang pertama amati, fungsi mengamati keadaan umum pasien, apakah wajah terlihat pucat, kondisi badan lemah atau terlihat segar, adalah untuk menilai keberhasilan atau kemajuan pengobatan. Amati keadaan umum pasien TBC, lihat apakah pasien terlihat segar atau sehat. Jika ya, lanjutkan pengobatan dan ingatkan pasien untuk tetap berobat teratur. Jika tidak, anjurkan pasien untuk makan makanan bergizi, amat perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi guys, banyak pasien yang sembuh kok dari TBC, jadi jangan ragu dan jangan takut untuk datang ke Pasienkes terdekat di tempat kamu untuk mengecek apakah kalian TBC atau tidak. Kemudian tanyakan kemajuan apa yang dirasakan pasien TBC, apakah keluhan gejala mulai berkurang atau hilang. Jika ya, maka pengobatan TBC nilai berhasil. Jika tidak, konsultasikan keluhan tersebut pada tenaga kesehatan atau kader. Nafsu makan bertambah, jika ya, maka pengobatan TBC nilai berhasil. Jika tidak, konsultasikan keluhan tersebut kepada tenaga kesehatan. Kemudian yang ketiga, periksa ulang dahak selama pengobatan untuk memantau perkembangan pengobatan sesuai jadwal. Pemeriksaan dahak ulang minimal dilakukan sebanyak 3 kali selama pengobatan. Yang pertama 1 minggu sebelum akhir tahap awal atau intensif. Yang pertama tadi ya guys, yang di awal saya jelaskan. Kemudian 1 minggu sebelum bulan kelima, 1 minggu sebelum akhir pengobatan. Jadi 3 kali dalam pengobatan, 3 kali pemeriksaan dahak. Tanya, ya oke guys, kurang lebih mengetahui kemajuan pengobatan seperti itu. Oke guys, kita ke akibat minum obat yang tidak teratur. Nah, ini yang terjadi jika kalian tidak teratur minum obat. Pasien dapat menularkan TBC ke banyak orang lainnya, terutama keluarga yang tinggal serumah. Kemudian penyakit TBC akan sulit diobati karena kuman TBC jadi kebal terhadap obat TBC. Jadi guys, jika kalian tidak teratur mengkonsumsi obat, penyakit TBC yang akan sulit diobati. Jadi kuman TBC tersebut apabila kalian tidak teratur mengkonsumsinya, jadi kumannya itu kebal terhadap obat itu. Jadi dia sudah tidak mempan mengkonsumsi obat sampai 6-8 bulan itu. Kemudian nah, ini guys, pengobatan menjadi lebih mahal dan lama dan sulit. Jadi apabila kalian tidak teratur minum obat, ini guys kesimpulannya, pengobatan bisa jadi lebih mahal, lama, dan sangat sulit. Jadi ada pasien yang tidak teratur mengkonsumsi obat karena penyakitnya karena kuman TBC jadi kebal terhadap obat tersebut, obat TBC, maka ini yang kalian akan rasakan. Selain lama pengobatannya, semakin sulit, kalian harus mengulang pengobatan TBC. Jadi ini yang lebih parah guys. Jadi kalian jika tidak teratur minum obat, maka pasien harus mengulang pengobatan TBC. Nah, kebayangkan guys, dari awal lagi mengkonsumsi obat-obat tersebut. Jadi saya sarankan kalian mengkonsumsi obat secara teratur sesuai apa yang dianjurkan oleh tenaga kesehatan di puskesmas atau di Fansaskes lainnya. Oke guys. Nah, ini penjelasan tambahannya guys. Nah, ini pengobatan TBC dengan OAT yang dihentikan dapat menyebabkan kuman TBC kebal terhadap obat, sehingga pengobatan akan sulit dilakukan karena pengobatan TBC kebal obat sangat mahal, lama waktunya, dan lebih banyak efek samping pengobatannya. Jadi guys, gak kebayangkan efek samping pengobatan jika kalian tidak teratur mengkonsumsi obat dan mengkonsumsi obat yang lebih tinggi dosis dari obat yang kalian minum dari awal. Jadi tadi kalian sudah lihat kan efek sampingnya yang obat
obat 6-8 bulan begitu banyak efek samping. Jadi jika kalian tidak teratur minum obat, maka lebih banyak lagi efek samping pengobatannya. Kemudian pengobatan TBC hingga selesai dan dinyatakan sembuh setelah 6 bulan lebih efisien dan efektif ketimbang pengobatan ulang akibat kelalaian minum obat. Nih guys, di sini aja udah jelaskan pengobatan TBC hingga selesai dan dinyatakan sembuh setelah 6 bulan lebih efisien dan efektif. Jadi lebih efisien mengkonsumsi teratur 6 bulan ketimbang pengobatan ulang. Kalian berobat ulang karena kelalaian minum obat, jadi nggak teratur mengkonsumsi obatnya. Pasien TBC mungkin akan merasa lebih baik setelah pengobatan berlangsung kurang lebih 2 bulan. Namun hal ini bukan kesembuhan karena kuman TBC masih bersembunyi di dalam tubuh dan berkembang biak jika pengobatan tidak selesai. Jadi guys, kalau tidak selesai pengobatannya bukan berarti 2 bulan kalian sudah merasa sehat dan tidak melanjutkan konsumsi obatnya. Bukan berarti kuman TBC itu sudah tidak ada ya, sudah mati, tapi kuman TBC tersebut masih bersembunyi guys di dalam tubuh kalian dan berkembang biak jika pengobatan tidak selesai. Jadi lebih banyak lagi bakterinya guys, kurang lebih seperti itu. Lebih banyak bakterinya karena tidak teratur mengkonsumsi obat, jadi dia bersembunyi guys ya. Karena tidak teratur mengkonsumsi obat, jadi dia bisa berkembang biak. Jadi disarankan konsumsi obat secara teratur selama 6 bulan itu lebih baik ketimbang mengulang pengobatan TBC dengan jumlah obat yang lebih banyak guys dari obat sebelumnya. Nah guys, jadi kita ke pencegahan TBC. Nah, pencegahan TBC ini yang pertama mengobati pasien TBC hingga sembuh. Yang kedua itu menutup mulut saat batuk dan bersin, membuang dahak di tempat yang benar, menjaga ventilasi udara. Ini yang penting banget guys, ini menjaga ventilasi udara. Kemudian yang kelima, gaya hidup sehat, makan bergizi, olahraga teratur dan tidak merokok. Imunitas BCG pada bayi juga sangat penting untuk kedepannya tidak terkena TBC. Tapi ada loh guys bayi yang terkena TBC juga. Terapi pencegahan tuberkulosis TPT, perilaku hidup bersih dan sehat, serta pencegahan dari orang sehat dapat mengurangi penularan TBC. Jadi guys, seperti itu ya guys. Nah, penjelasannya itu seperti ini guys. Mengobati pasien TBC hingga sembuh itu mengobati pasien TBC hingga sembuh dapat mencegah penularan penyakit TBC yang lebih luas ke lingkungannya. Jadi jika pasien TBC diobati hingga sembuh dapat mencegah penularan penyakit TBC yang lebih luas dari ke lingkungannya. Jadi kurang lebih sedikit lah ya untuk berkembang biaknya bakteri tersebut ke lingkungan yang pasien positif TBC itu. Nah, kedua, menutup mulut saat batuk dan bersin, yaitu menutup mulut mencegah terperciknya dahak yang mengandung kuman TBC ke udara. Semua orang wajib menutup mulut saat batuk atau bersin, terutama pasien TBC. Jadi sekalipun kita nggak TBC, tapi kalau lagi batuk dan bersin, tapi itu memang udah tahu ya guys, harus tutup mulut. Kemudian buanglah dahak dan ludah di tempat yang benar. Membuang dahak dan ludah tidak sembarangan. Dahak yang kering dan mengandung kuman TBC bisa berterbangan di udara dan menyebabkan penularan TBC. Jadi untuk meminimalisir penularan TBC, kalian harus membuang dahak dan ludah di tempat yang benar guys. Kemudian yang keempat, menjaga ventilasi udara. Nah, ini yang penting. Ventilasi udara yang baik dapat meminimalkan penularan karena kuman TBC yang ada di ruangan dapat keluar dan terkena cahaya matahari dan mati. Jadi guys, kalian juga jadi gini guys, kita harus sering-sering berjemur di bawah sinar matahari karena itu kuman mati guys. Jadi kurang lebih seperti itu ya guys. Nah, ini gaya hidup sehat seperti makan makanan bergizi, olahraga teratur dan tidak merokok. Perilaku hidup bersih dan sehat dapat mengurangi penularan TBC dan meningkatkan daya tahan tubuh.
Kemudian yang tadi imunisasi BCG pada bayi. Pemberian imunisasi BCG pada bayi tidak mencegah bayi atau anak tertular TBC, namun mencegah komplikasi TBC. Imunisasi BCG dapat dilakukan pada bayi 0-2 bulan. Kemudian yang terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT adalah untuk mencegah terjadinya sakit TBC sehingga dapat menurunkan beban TBC. Oke guys, pencegahannya kurang lebih seperti itu. Next, jadi guys, kita ke TBC HIV. Gambarnya kayak COVID ya guys. Jadi TBC HIV adalah suatu keadaan di mana penyakit TBC menyertai pasien HIV atau Human Immunodeficiency Virus atau ODA HIV, pasien TBC terjangkit HIV atau pasien HIV terjangkit TBC dan sebaliknya. HIV itu menyertai TBC. Jadi orang dengan resiko tinggi HIV itu seperti pengguna jarum suntik yang bergantian, berhubungan seksual sering berganti-ganti pasangan, dari ibu yang HIV positif ke anak selama masa kehamilan melahirkan dan menyusui, transfusi darah yang terkontaminasi HIV. Nah guys ya, untuk lebih tegasnya lagi, TBC HIV itu Human Immunodeficiency Virus atau HIV adalah virus yang menyerang dan melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia. Bila kita tertular HIV, maka kekebalan tubuh menjadi menurun sehingga mudah terkena berbagai penyakit. Seperti yang kita ketahui ya guys, HIV ini belum ada obatnya. Mungkin udah ada, tapi setahu saya sejauh ini, atau mungkin saya yang kurang upgrade, rata-rata pasien HIV itu mungkin sih ada yang sembuh atau ada juga yang enggak. Nanti guys, saya upgrade lagi ilmu saya. Kemudian acquired immunodeficiency syndrome atau AIDS. Ini yang AIDS ya guys. Jadi HIV dan AIDS yang merupakan sekumpulan gejala penyakit akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh HIV. Jadi seseorang yang terinfeksi HIV itu belum tentu mengidap AIDS. Jadi seperti itu guys, bila kita tertular HIV, maka kekebalan tubuh menjadi menurun sehingga mudah terkena berbagai penyakit. Orang dengan HIV tidak mempunyai gejala atau tanda untuk mengetahui seorang terinfeksi HIV itu dengan pemeriksaan darah di laboratorium. Jadi gini guys, jadi apabila misalnya kalian terinfeksi HIV hari ini, jadi kalian itu belum punya tanda, jadi gejala atau tanda. Jadi setahu saya guys, berdasarkan yang pernah saya pelajari, HIV itu masa inkubasi dalam tubuh itu sekitar 4-5 tahun ya. Iya, 4-5 tahun kemudian bisa terdeteksi apabila kita positif HIV atau tidak. Nah, kemudian HIV menular dan cara seperti tadi yang saya bilang, penggunaan jarum suntik secara bergantian, misalnya pada pengguna narkoba suntik dan untuk membuat tato, kemudian berhubungan seksual sering berganti-ganti pasangan, kemudian dari ibu yang HIV positif ke anak selama masa kehamilan, melahirkan dan menyusui, kemudian yang tadi transfusi darah yang terkontaminasi HIV. Dan dampak ya ini yang ingin kita ketahui ya, dampak TBC pada HIV. Jika OD/HIV dengan TBC aktif tidak diobati maka akan menyebabkan kematian lebih cepat. Jika infeksi TBC pada OD/HIV menjadi aktif, jumlah CD4 akan menurun drastis. Ini nanti saya jelaskan lebih rinci lagi ya guys. Jadi untuk gambaran-gambarannya saja dulu ya. Nanti di video selanjutnya saya bakal ngebahas yang lebih dalam lagi mengenai seperti ini ya guys. Jadi belum bisa saya jelaskan di sini, nanti saya jelaskan lebih dalam lagi atau lebih intensif lagi. Ya, seperti itu guys. Nah, ini semakin rendah jumlah CD4, kekebalan tubuh semakin menurun. Nah, ini dampak HIV pada TBC itu, siapapun dapat terinfeksi TBC tetapi OD/HIV lebih rentan tertular penyakit TBC, maka penyakit TBC lebih cepat aktif. Bila Anda mengalami gejala TBC, segera periksa pelayanan kesehatan terdekat. Jadi, jika kalian memiliki
gejala TBC seperti yang di awal saya sebutkan tadi, gejala dan tanda gejalanya bukan cuma batuk saja, tetapi demam yang seperti saya sebutkan. Silahkan segera periksa ke layanan kesehatan terdekat karena obatnya gratis guys. Oke guys, kita ke TBC resisten obat atau RO. Nah, apakah itu TBC RO? Jadi tuberkulosis kebal obat atau bisa disebut TBC RO itu adalah TBC yang disebabkan oleh kuman TBC yang kebal obat. Jadi seperti yang kita jelaskan tadi, yang tidak teratur mengkonsumsi obat. Nah, ini TBC yang kebal obat. Nah, lebih ditegaskan lagi di sini guys, TBC resisten obat atau RO. Nah, TBC resisten obat atau TBC RO ini atau biasa disebut TBC kebal obat disebabkan oleh jenis kuman TBC yang sama namun sudah kebal terhadap obat TBC biasa. Nah guys, ini kayaknya lebih parah ya guys. Oleh karena itu, penanganannya menjadi lebih sulit. Diagnosis memerlukan pemeriksaan lebih canggih. Jadi TBC RO tidak dapat diobati dengan obat TBC biasa yang seperti tadi saya jelaskan, pengobatan 6-8 bulan, dan harus menggunakan obat lain yang disebut obat anti-TBC resisten atau OAT lini 2. Pengobatan TBC resisten obat lebih lama, paling sedikit 9-24 bulan. Jika tidak diobati dengan tepat, kuman dapat semakin kebal dan tidak ada lagi obat untuk menyembuhkannya. Jadi ini guys yang lebih parah tadi yang saya jelaskan di awal, jika tidak teratur mengkonsumsi obat. Nah, ini kita lihat penyebabnya ya. Penyebab TBC RO yaitu tidak teratur menelan obat OAT sesuai panduan yang dianjurkan oleh petugas kesehatan. Kemudian yang kedua, menghentikan pengobatan secara sepihak sebelum waktunya. Yang ketiga, tidak mematuhi anjuran dokter atau petugas kesehatan. Dan yang keempat, gangguan penyerapan obat. Dan yang kelima, tertular dari pasien TBC RO lainnya menular lewat udara seperti pasien TBC RO batuk atau bersin. Jadi guys, jadi pasien yang TBC RO ini, misalnya pasien ini terkena TBC RO dan temannya atau di sekelilingnya tidak pernah sama sekali memiliki riwayat TBC, tapi kalau dia tertular, bisa jadi pasien yang tidak pernah memiliki riwayat TBC itu bisa jadi tertular dari pasien yang ini guys. Paham gak sih guys? Jadi kurang lebih seperti itu ya guys. Jadi ini kategori 2. Oh, bukan kategori 2 guys, tapi ini resisten obat ya. Jadi TBC resisten obat tidak akan menular karena berjabat tangan. TBC tidak menular melalui perlengkapan pribadi si pasien yang sudah dibersihkan seperti peralatan makanan, pakaian atau tempat tidur yang digunakan oleh pasien TBC. Jadi tertular itu pada saat dia bersin dan kita menghirup yang dia keluarkan, pasti kita akan tertular guys. Ini guys ya, ditegaskan lagi TBC resisten obat atau RO. Gejala TBC RO itu sama dengan gejala TBC biasa, namun kuman penyebabnya sudah kebal obat. Nah, siapa saja yang beresiko tertular TBC RO? Yang pertama itu pasien TBC gagal pengobatan kategori. Yang kedua, pasien TBC pengobatan kategori 2 yang tidak konversi setelah 3 bulan pengobatan. Kemudian pasien TBC mempunyai riwayat pengobatan TB yang tidak standar, serta menggunakan quinolone dan obat injeksi lini kedua paling sedikit selama 1 bulan. Pasien gagal pengobatan kategori 1, kemudian pasien TBC pengobatan kategori 1 yang tidak konversi setelah 2 bulan pengobatan, kemudian pasien TBC kasus kambuh atau relapse dengan pengobatan OAT kategori 1 dan kategori 2, kemudian pasien TBC yang kembali pengobatan kategori 2 setelah lost to follow up atau lalai berobat atau default. Atau yang ke-8, terduga TBC yang mempunyai riwayat kontak erat dengan pasien TBC RO, termasuk warga binaan di lapas, hunian padat seperti asrama, barak, pesantren, atau pabrik. Kemudian yang ke-9, pasien koinfeksi TBC HIV yang tidak respon secara bakteriologis maupun klinis terhadap pemberian OAT
bila penegakan diagnosis awal tidak menggunakan TCM-TBC. Maksudnya TCM-TBC guys. Nah, efek samping obat atau ESO, efek samping ringan sedang yang sering muncul, pusing, sakit kepala, diare, nyeri otot dan tulang, kesemutan, nyeri di tempat suntikan, mual atau muntah. Sedangkan efek samping berat atau serius, sesak nafas, nyeri dada, jantung berdebar, lemah dan lesu berkepanjangan, pendengaran berkurang. Nah, kita lanjut lagi TBC anak. Anak dengan kondisi berikut beresiko tinggi tertular dan sakit TBC, tidak mendapat imunisasi atau vaksinasi BCG, kontak erat dengan pasien TBC, daya tahan tubuh yang rendah bisa terjadi pada kondisi yang pertama usia muda, anak balita lebih beresiko sakit TBC daripada kelompok umur lainnya. Kemudian gizi buruk, stunting, sakit berat misalnya HIV, kanker, sakit gula atau diabetes mellitus. Dan kemudian kenali gejala tuberkulosis pada anak. Yang pertama, demam lama kurang lebih dari 2 minggu dan atau berulang tanpa sebab. Kemudian berat badan turun atau tidak naik dalam 2 bulan terakhir. Badan lesu atau tidak seaktif biasanya. Batuk bukanlah gejala utama TBC pada anak. Kemudian batuk lama kurang lebih dari 2 minggu, yang makin lama makin parah. Nah, ditegaskan lagi di sini guys, TBC anak dengan kondisi berikut beresiko tinggi tertular dan sakit TBC, tidak mendapatkan imunisasi ya, kontak erat dengan pasien TBC, daya tahan tubuh yang rendah bisa terjadi pada kondisi usia muda, seperti anak balita lebih berisiko sakit TBC daripada kelompok umur lainnya, gizi buruk atau stunting, yang seperti tadi yang saya jelaskan, HIV, kanker, sakit gula atau diabetes mellitus. Gejalanya pun seperti ini guys, sama tadi dengan yang saya jelaskan. Oke. Nah, kemudian TBC anak, pemeriksaan TBC pada anak itu jika anak memiliki 1 atau lebih gejala TBC, segera periksakan ke dokter di Fasiankes terdekat. Kemudian yang pertama, efek samping pengobatan TBC anak itu yang pertama mual dan muntah, tidak nafsu makan, kulit kuning tanpa penyebab lain, gatal dan kemerahan pada kulit, dan kesemutan. Nah, untuk menentukan seorang anak sakit TBC atau tidak, perlu dilakukan beberapa pemeriksaan tambahan berikut pada anak, yaitu uji tuberculin atau tes Montaux, kemudian foto ronsen dada, kemudian pemeriksaan dahak menggunakan mikroskopis atau tes cepat molekuler atau TCM. Nah, lanjut TBC anak, pencegahan TBC pada anak. Nah, ini guys, pencegahan TBC pada anak dapat dilakukan dengan cara memberikan BCG. Imunisasi vaksinasi BCG berfungsi untuk mencegah terjadinya penyakit TBC berat seperti TBC miliar dan TBC selaput otak. Vaksin BCG diberikan pada bayi 0 sampai 2 bulan. Nah, lanjut lagi guys, TBC anak itu terapi pencegahan TBC atau TPT anak umur kurang atau lebih dari 15 tahun yang kontak erat dengan pasien TBC paru beresiko tinggi untuk tertular dan sakit TBC. Oleh karena itu, dibawa ke dokter atau puskesmas untuk menentukan apakah anak tersebut sakit TBC atau tidak. Jika anak kontak tersebut sakit TBC harus segera diobati. Jika anak kontak tersebut tidak sakit TBC, harus diberikan obat pencegahan TBC. Nah, ini obat pencegahan TBC itu TPT yang berguna untuk mencegah agar anak yang kontak dengan pasien TBC tidak sakit TBC di masa dewasanya, yang dapat menjadi sumber penularan baru di masyarakat. Saat ini ada 2 pilihan TPT untuk anak, yaitu yang diberikan dalam jangka pendek selama 3 bulan dan jangka panjang selama 6 bulan. Nah, siapa saja yang perlu diberikan terapi pengobatan TBC atau TPT? Yang pertama, kontak serumah, kedua orang dengan HIV/AIDS atau ODHIV, kemudian yang ketiga orang dengan faktor risiko.
kilas balik lagi guys. Jadi tuberkulosis itu apa itu tuberkulosis atau TBC? Yes. TBC paru, TBC kelenjar, TBC kulit. Jadi di luar paru yaitu seperti kelenjar, kulit, tulang, TBC selaput otak. Jadi ini kalau TBC paru itu menyerang seluruh tubuh, terutama paru. Dapat disembuhkan, pengobatannya gratis di puskesmas. Jadi seperti TB kelenjar itu tidak menimbulkan gejala seperti batuk seperti TBC paru, guys. Oke, kita lihat lagi orang yang berisiko terkena TBC: anak-anak, orang lanjut usia, perokok, penderita HIV/AIDS, penderita diabetes mellitus atau gula, orang kontak erat atau kontak serumah dengan pasien TBC. Kemudian orang yang berada di wilayah converge settings, diantaranya seperti shelter, rusun, penjara, rutan, sekolah, asrama, tempat kerja, pabrik. Oke, kilas balik ya guys. Bagaimana TBC menular? TBC menular melalui dahak yang dipercikan. Jika daya tahan tubuh menurun, maka orang tersebut akan sakit TBC. Kemudian penularan TBC terjadi di mana saja dengan siapa saja. Pasien TBC aktif dengan menularkan pada 10-15 orang di sekelilingnya setiap tahun. TBC bukan penyakit kutukan, turunan, ataupun santet. Gejala TBC, gejala utamanya itu batuk terus-menerus, berdahak maupun tidak berdahak. Gejala lainnya disertai dengan demam riang, nyeri dada, batuk bercampur darah, tapi tidak semua pasien batuk berdarah itu dikatakan TBC, tidak semua ya guys. Kemudian nafsu makan dan berat badan menurun, berkeringat tanpa sebab. Lanjut, pemeriksaan TBC itu cara terbaik memastikan TBC paru adalah melalui pemeriksaan dahak di Fashioncase. Nah, ini sewaktu hari pertama dan pagi hari kedua. Nah, jika pemeriksaan dahak hasilnya positif, maka orang tersebut harus diobati secara teratur. Dan jika pemeriksaan dahak hasilnya negatif, sedangkan gejala TBC lainnya ada, maka atas anjuran dokter, unit DOTS di Fashioncase dilakukan pemeriksaan ronsen toraks atau foto dada. Kemudian kontak investigasi, ya kayak gini ya guys. Investigasi kontak maksud saya. Mycobacterium tuberculosis, udara bebas. Nah, terhirup. Seperti ini ya guys. Kontak investigasinya. Kemudian kita balik. Cara mengeluarkan dahak yang benar: tarik napas dalam-dalam sebanyak 3 kali, lalu sentakan untuk mengeluarkan dahak dari paru-paru. Bila sulit mengeluarkan dahak, maka dapat melakukan aktivitas seperti berkumur-kumur dengan air bersih, lari-lari kecil di tempat, atau minum teh hangat. Kemudian pengobatan TBC. Pengobatan berlangsung selama 6-8 bulan yang terbagi dalam 2 tahap. Tahap awal atau intensif, obat diminum setiap hari selama 2 atau 3 bulan untuk menonaktifkan kuman. Kemudian tahap lanjutan, obat diminum 3 kali seminggu selama 4 atau 5 bulan untuk mematikan kuman. Perhatian, konsultasikan lama pengobatan dan jumlah obat yang diminum kepada tenaga kesehatan. Gejala hilang pada masa pengobatan bukan berarti kuman TBC sudah hilang. Ya guys, kita lanjut lagi memastikan pengobatan TBC. Pengobatan TBC yang terbaik di puskesmas, rumah sakit, klinik, dan dokter praktek swasta atau DPS yang sudah DOTS. Nah, obat TBC gratis di Fashioncase yang sudah DOTS. TBC bisa disembuhkan dengan pengobatan yang teratur selama 6 bulan. Oke guys, kita lanjut. Pengawas menelan obat atau PMO. Pengawasan menelan obat sangat penting untuk kesembuhan pasien TBC. Awasi dan dampingi keteraturan pengobatan pasien TBC hingga dinyatakan sembuh oleh tenaga kesehatan. Nah, lanjut guys. Siapa itu PMO? Pengawas menelan obat atau disebut PMO adalah seseorang yang dekat dengan pasien TBC yang dengan sukarela mau terlibat dalam pengobatan pasien TBC sehingga dinyatakan sembuh oleh tenaga kesehatan. Nah, PMO ini bisa jadi tenaga kesehatan, bisa juga orang terdekat atau satu tempat tinggal dengan pasien positif TBC. Yang pertama itu mendampingi orang yang memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke Fashioncase, kemudian memastikan pasien TBC minum obatnya secara teratur hingga dinyatakan sembuh, kemudian memantau pengobatan pasien TBC termasuk efek samping pengobatan, kemudian mendorong
pasien TBC untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak, kemudian menyuluh, memberikan penyuluhan TBC kepada pasien TBC, keluarga dan masyarakat umum. Kemudian 6, memotivasi dan memberikan dukungan psikologi pada pasien. Kemudian kita lanjut guys, cara minum obat. Dalam mengawasi pengobatan TBC dengan obat antituberkulosis atau OAT, PMO harus mengawasi langsung pasien setiap kali minum obat. Waktu minum obat yang baik adalah setiap pagi hari saat perut kosong atau setiap malam hari sebelum tidur dengan jumlah obat yang telah ditentukan oleh tenaga kesehatan. Lanjut. Efek samping obat yaitu yang pertama warna kemerahan pada air seni atau kencing, kemudian tidak nafsu makan karena mual dan sakit perut, nyeri sendi, kesemutan atau rasa terbakar di kaki, gatal dan kemerahan kulit, gangguan pendengaran atau gangguan keseimbangan lambung, kulit kuning tanpa penyebab lainnya, dan gangguan penglihatan. Mengetahui kemajuan pengobatan atau PMO dapat mengikuti langkah berikut. Mengetahui kemajuan pengobatan, PMO dapat mengikuti langkah berikut. Nah, yang pertama, amati keadaan umum pasien TBC seperti apakah berat badan pasien bertambah. Kemudian tanyakan kemajuan apa yang dirasakan pasien, apakah gejala TBC mulai berkurang atau apakah nafsu makan mulai bertambah. Kemudian periksa ulang dahak selama pengobatan untuk memantau perkembangan sesuai jadwal. Apakah sudah tidak ada TBC atau bakterinya atau masih ada guys. Terus kita lanjut akibat minum obat yang tidak teratur. Akibat minum obat yang tidak teratur, pasien dapat menularkan TBC ke banyak orang lainnya, terutama keluarga yang tinggal serumah. Penyakit TBC akan sulit diobati karena kuman TBC jadi kebal terhadap obat TBC. Pengobatan menjadi lebih mahal, lama dan sulit. Kemudian pasien harus mengulang pengobatan TBC. Pencegahan TBC. Yang pertama, mengobati pasien TBC hingga sembuh, kemudian menutup mulut saat batuk atau bersin, membuang dahak di tempat yang benar, menjaga ventilasi udara, kemudian gaya hidup sehat, makan bergizi, olahraga teratur, tidak merokok. Imunisasi BCG pada bayi, terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT, kemudian menjaga ventilasi udara, perilaku hidup bersih dan sehat, serta pencegahan dari orang sehat dapat mengurangi penularan TBC. Kemudian kita pindah lagi, TBC HIV. TBC HIV adalah suatu keadaan di mana penyakit TBC menyertai pasien HIV atau Human Immunodeficiency Virus, atau orang dengan HIV, pasien TBC terjangkit HIV atau pasien HIV terjangkit TBC, dan sebaliknya HIV menyertai TBC. Orang dengan risiko tinggi HIV yaitu pengguna jarum suntik yang bergantian, berhubungan seksual dengan sering berganti-ganti pasangan, dari ibu yang HIV positif ke anak selama masa kehamilan, melahirkan dan menyusui, dan transfusi darah yang terkontaminasi HIV. Kemudian TBC resisten obat atau RO. Apakah itu TBC RO? Tuberkulosis kebal obat atau biasa disebut TBC RO. Tuberkulosis resisten obat adalah TBC yang disebabkan oleh kuman TBC yang kebal obat. Kemudian kita lanjut, TBC resisten obat atau RO. Gejala TBC RO biasa, gejalanya sama dengan gejala TBC biasa, namun kuman penyebabnya sudah kebal obat. Bagaimana seseorang bisa sakit TBC RO? Pengobatan TBC masa yang tidak tuntas atau tertular dari pasien TBC RO. Kemudian TBC pada anak. Anak dengan kondisi berikut berisiko tinggi tertular dan sakit TBC, tidak mendapat imunisasi vaksinasi BCG. Kemudian kontak erat dengan pasien TBC, daya tahan tubuh yang rendah bisa terjadi pada kondisi usia muda, anak balita lebih berisiko sakit TBC daripada kelompok umur lainnya. Gizi buruk, stunting, sakit berat, HIV, kanker, kemudian sakit gula atau diabetes mellitus. Dan berikut kemudian TBC anak, ini pemeriksaan TBC pada anak. Jika anak memiliki satu atau lebih gejala TBC, segera periksakan ke dokter di Vasankes terdekat. Efek samping pengobatan TBC anak itu diantaranya mual dan muntah, tidak nafsu makan, kulit kuning tanpa penyebab lain, kemudian kesemutan. Untuk menentukan seorang anak
Maksud saya, untuk menentukan seorang anak sakit TBC atau tidak, perlu dilakukan beberapa pemeriksaan tambahan berikut pada anak. Yang pertama, uji tuberkulin atau tes Montox, kemudian foto ronsen dada dan pemeriksaan dahak menggunakan mikroskopik atau tes cepat molekuler TCM. Lanjut. Nah, TBC anak, pencegahan TBC pada anak itu dilakukan dengan cara memberikan BCG, imunisasi, vaksinasi, atau BCG berfungsi untuk mencegah terjadinya penyakit TBC berat seperti TBC miliar dan TBC selaput otak. Vaksin BCG diberikan pada bayi usia 0 sampai 2 bulan. Kemudian, terapi pencegahan TBC TPT, anak umur di atas 15 tahun, kurang dari 15 tahun, yang kontak erat dengan pasien TBC paru beresiko tinggi untuk tertular dengan sakit TBC. Oleh karena itu, harus dibawa ke dokter atau puskesmas untuk menentukan apakah anak tersebut sakit TBC atau tidak. Nah, jika anak kontak tersebut sakit TBC, harus segera diobati. Dan jika anak kontak tersebut tidak sakit TBC, harus diberikan obat pencegahan TBC. Nah, siapa saja yang perlu diberikan terapi pengobatan TBC TPT? Yang pertama, kontak serumah. Yang kedua, orang dengan HIV/AIDS atau ODHIV. Yang ketiga, orang dengan faktor risiko. TPT berguna untuk mencegah agar anak yang kontak dengan pasien TBC tidak sakit TBC di masa dewasanya, yang dapat menjadi sumber penularan baru di masyarakat. Kemudian saat ini ada 2 pilihan TPT untuk anak, yaitu yang diberikan dalam jangka pendek selama 3 bulan dan jangka panjang selama 6 bulan. Oke guys, seperti itu kilas balik dari penjelasan TBC tadi. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan ini saya cuma menjelaskan tentang gambaran-gambaran apa itu TBC ya guys. Jadi nanti mungkin saya akan membuat video lebih dalam lagi tentang TBC seperti TBC pada paru, TBC kelenjar, TBC kulit, TBC tulang, TBC selaput otak, TBC pada anak. Kemudian apa yang bisa dikonsumsi untuk mencegah TBC. Jadi saya akan menjelaskan di video berikutnya atau video selanjutnya. Oke guys, terima kasih sudah stay di video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen jika video ini bermanfaat. Di-share juga ya guys. Oke guys, video kali ini cukup sampai di sini. See you the next video dan bye-bye.